Ilmu itu ada dua macam, ada yang diserap dan yang didengar, dan ada yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap. Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum semuanya. Halo, balik lagi nih dengan saya Jumaiyah Nurwahidah. Nah, di video kali ini saya bakalan berbagi sedikit informasi mengenai dasar-dasar dari pemahaman materi pengantar studi Islam. Jadi dalam bahasa Arab, studi Islam itu berasal dari kata bahasa Islamiyah, yaitu kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dan secara terminologi, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang seluk-beluk dan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan sepanjang sejarah. Studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies, yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya atau usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ajaran Islam. Usaha yang dilakukan untuk mempelajari Islam ini dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja, namun juga dilakukan oleh umat-umat di luar agama Islam. Terdapat dua urgensi dalam studi Islam. Pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan terus berhadapan dengan dunia modern yang serba maju dan canggih. Dalam hal ini, umat Islam dituntut untuk melakukan gerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Dan yang kedua, manusia mendapat kehormatan menjadi khalifah di muka bumi untuk mengelola alam beserta isinya. Poin pertama tadi sudah dijelaskan bahwasannya kita sudah hidup di dunia yang modern dan serba canggih, sehingga kita dituntut untuk memiliki konsep pemikiran yang cemerlang, di mana kita harus memikirkan konsep dan metode-metode yang akan kita gunakan nantinya untuk mengimbangi dan juga menarik di era modern yang serba maju dan juga canggih. Poin yang kedua tadi dijelaskan bahwasannya kita dipercaya untuk menjadi khalifah di bumi. Maksud dari khalifah di bumi ini, kita dipercaya untuk menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya alam di lingkungan kita. Kita dituntut untuk menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merusaknya. Kalau kita merusak atau kita lalai dalam menjaga amanah atau titipan tersebut, kita juga yang akan mendapatkan dampak. Contohnya saja, jika kita lalai dalam titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pohon, jadi kita menebang pohon tersebut secara berlebihan, yang nantinya dampak negatif yang dapat kita rasakan adalah kita terdampak banjir, longsor, dan lain-lain. Itu merupakan bentuk dari teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita lalai dalam menjaga amanah yang telah dititipkan kepada kita. Studi Islam mulai muncul pada abad ke-9 di Irak, ketika ilmu-ilmu agama Islam mulai memperoleh bentuk dan berkembang di sekolah-sekolah hingga terbentuknya tradisi liter di kawasan Arab pada masa pertengahan. Adapun tujuan dari studi Islam yang pertama adalah untuk mempelajari secara mendalam apa hakikatnya dan bagaimana hubungannya dengan agama lain. Dan yang kedua adalah untuk mempelajari secara mendalam
pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli, serta bagaimana penjabarannya dalam perkembangan budaya peradaban Islam sepanjang hidupnya. Dan yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam prinsip, nilai, dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai dasar-dasar pemahaman materi mengantar studi Islam. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.